Hello guys, it's me Intan. Welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini aku bakal bahas tentang gimana sih cara aku belajar bahasa Jepang. Nah, ini sebelumnya aku perlu garis bawahi, bahasa Jepang aku itu nggak di garis yang pro dan udah native gitu. Di sini aku juga masih di tahap belajar, dan kalau misalkan dibandingkan sama teman-teman yang lain, aku juga biasa aja gitu. Tapi aku mau share pengalaman pribadi aku, gimana sih cara orang yang kayak aku gitu kan, kemampuan linguistiknya nggak tinggi, nggak sebegitu bagusnya, tapi aku bisa survive di sini di lingkungan yang 100% berbahasa Jepang. Jadi, aku mau bahas awal belajar dan sekarang aku belajarnya gimana. So, ya pantengin terus videonya. Dari awal aku belajar mulai bahasa Jepang itu pas aku student exchange di Jepang. Dan buku pertama yang dikasih sama sekolah SMA aku waktu itu adalah Minnan Nihongo. Famous banget sih di kalangan orang-orang yang mau belajar bahasa Jepang kan. Aku nggak bawa buku yang sekarang karena emang bukunya aku tinggal di Indo. Bukunya kayak gini, ntar aku kasih tahu fotonya. Itu ada dua versi, 1 sama 2. Yang satu itu kayak basic N5, 2 itu masuk ke N4 menurut aku ya. Bukunya itu sangat mudah dipahami buat temen-temen yang emang nol banget bahasa Jepangnya. Tapi perlu digarisbawahi kalau teman-teman pakai buku Minano Nihongo ini, teman-teman wajib udah bisa baca katakana dan hiragana. Karena di situ walaupun ada materi katakana hiragana, tapi mereka langsung masuk kayak ke percakapan dan kayak udah dialognya gitu lumayan. Jadi buat teman-teman yang kayak masih linglung ngelihat huruf bahasa Jepang semua gitu, menurut aku bakal kesusahan. Jadinya wajib dilancarin dulu baca hiragana dan katakananya. Kenapa aku bilang buku ini sangat membantu? Karena buku ini tuh dirangkum ringkas dan juga mereka itu lebih berbasis ke dialog dan kehidupan sehari-hari. Terkhusus kan kalau emang N5 N4 itu emang buat daily conversation kan. Di sana mereka kayak banyak banget dialog yang kita butuhin di kehidupan sehari-hari nanti, dan juga kalau misalkan teman-teman di buku itu full version lengkap gitu. Aku dulu beli bukunya ada yang langsung per bab, per chapter itu ada terjemahan bahasa Indonesianya. Jadi kalau teman-teman nggak tahu ini apa nih yang dibaca, artinya nggak tahu, jadi langsung balik buka buku selanjutnya, itu ada arti terjemahan dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia, which is sangat membantu menurut aku. Jadi kayak bisa dibaca berulang-ulang si bahasa Jepangnya ini, dan kalau lupa ya teman-teman tinggal buka buku terjemahannya. Yang kedua ini juga sama, tapi levelnya lebih tinggi, lebih menuju N4, JLPT N4. Dua buku ini yang aku pakai pas awal belajar bahasa Jepang. Kalau kalian tanya ada buku lain nggak? Nggak jawabannya, tapi aku punya satu website yang menurut aku sangat aku suka dulu ya. Sekarang aku nggak buka lagi websitenya karena aku menemukan cara baru buat belajar. Tapi buat pemula aku rasa ini teman bisa mau lihat websitenya apa, bisa aku taruh di link bawah. Namanya itu bahasajepangbersama.com. Jadi di sini kalau teman-teman lihat nih, ada pilihan dari N5, N4, N3, N2, N1 gitu. Dan aku dulu pas belajar N5, N4 aku pakai situs 2 ini. Kenapa aku suka website ini? Karena mereka itu lengkap banget dan enak dibaca untuk pemula. Misalkan nih ya, N5 itu teman-teman harus menguasai berapa kanji sih? Nah, di sini mereka nyantumin, teman-teman harus menguasai 100 kanji dan kosakata sekitar 800 kosakata. Nih yang enaknya teman-teman di sini, teman-teman nggak perlu susah-susah nyari kurikulum belajar. Teman-teman tinggal ngikutin aja materi di sini karena lengkap di sini, dari belajar huruf Jepang, dari aksara, hiragana, segala macam ke bawah. Dan juga ini salam dan ungkapan umum, cara memperkenalkan diri, konjugasi, kata benda, segala macam sampai bawah. Dan mereka juga nyediain kosakata yang emang buat N5 doang atau N4 doang gitu, sesuai dengan chapter yang teman-teman emang mau pelajarin. Hari ini gue mau belajar apa ya? Kayak bingung kan, pasti kisi-kisinya nggak ada, list belajar juga nggak ada. Di sini tinggal buka dan ada listnya segala macam, teman-teman tinggal enak mengikuti aja. Makanya sangat recommended untuk pemula. Jadi ya gitu, aku cuma belajar dari Minano Nihongo dan juga si website ini. So, pas udah ke Jepang, aku itu
belajar N3 sama N2 kan. Nah, aku pakai buku apa sih untuk belajar? N3 dulu nih ya. N3 nih, pertama aku beli ini. Nihongo Tango Speedmaster. Dan di sini di setiap kosakata baru mereka itu ada translatannya ke bahasa Vietnam, Thailand, dan Indonesia. Nah, misalkan gini nih ya. Tuh kalau teman-teman bisa lihat itu listnya ada kayak gitu dan ada checklistannya. Itu hito orang. Jadi di bab 3 ini kita belajar tentang orang. Misalkan teman-teman mau menghafal, mengutamakan ngafal kosakata yang mana, tinggal di checklist gitu. Karena pasti nggak mungkin teman-teman menguasai 2400 kosakata ini di luar kepala gitu kan. Kecuali teman-teman jenius, kalau aku sih nggak bisa gitu kan. Nah, aku tandain ini kira-kira yang emang penting di kehidupan sehari-hari atau bisa aku skip dulu. Dan ya, menurut aku ini sangat enak dipahami dan enak dihafal. Jadinya sangat recommended menurut aku ya ini. Dan aku juga make buku Sumatome N3, tapi aku nggak tahu buku aku kemana. Kira-kira bukunya kayak gini. Ini kayak gini, ini yang kanji, tapi tulisannya N3. Ini covernya warna hijau juga, warna hijau buat N3. Di sini mereka ada 5 tipe buku. Di Sumatome ini ada kanji, goi, tokai, chokai, sama bumpo. Jadi lengkap banget ini bukunya. Bahkan make buat yang N2 karena menurut aku ini sangat sesuai dengan tipe belajar aku. Mereka itu per chapter baginya dan per chapter itu mereka jelas gitu topik pembahasannya apa. Misalkan ini chapter 1 yang N2 nih ya, tentang notice and warnings. Jadi kalau misalkan teman-teman nemu papan yang isinya peringatan gitu, itu bacanya apa sih? Jadi teman-teman bisa belajar di sini. Kayak gitu. Jadi gitu. Dan aku di sini tuh selalu kayak ngechecklist kanji baru apa yang aku baru lihat di situ, ataupun kayak aku lupa kanjinya apa, aku lingkarin. Dan yang pink-pink ini kosakata yang aku kurang hafal ataupun aku kosakata baru yang perlu aku hafal, yang kayak jarang aku denger di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi itu. Terus di bawah sini mereka juga nyediain renshu-nya buat teman-teman yang abis baca kanji ini dihafal, dan ada renshu-nya gitu. Oh iya, mereka ini juga uniknya, mereka udah ngebagi materi ini ke dalam 8 minggu pembelajaran. Aku lupa yang 3 berapa, tapi yang N2 mereka ngebagi dalam 8 minggu pembelajaran. 1 hari belajar satu chapter gitu. Jamat bukunya itu dalam waktu kurang lebih dalam waktu 8 minggu. Kalau teman-teman emang belajarnya tiap hari rutin gitu kan. Nah, di setiap selesai minggu, di hari Minggu biasanya mereka ini, dan aku menyarankan untuk nge-review. Mereka nyediain soal nih. Minggu pertama ada tesnya, materi yang udah kita pelajarin dari hari pertama sampai hari ke-7. Dan sama dengan buku-buku dokai, chokai segala macam juga kayak gitu prosedur pembelajarannya. Jadi mereka udah ngebagi per minggu. Tamat nih buku 8 minggu kalau teman-teman emang belajarnya tiap hari dan emang rutin belajarnya. Jadi 2 bulan tamat nih buku gitu. Itu buat N3 pakai Sumatome, juga N2 juga pakai Sumatome. Nah, selain itu buku N2, aku baru nyoba buku ini. Ini Shinkansen Masta. Aku beli 2 tipe buku, ini N2 buat bumpo, sama yang ini N2 buat kanji. Jadi apa kelebihan dari buku ini? Yang pertama, buku ini tuh lengkap banget dan enak dipegang. Maksudnya kayak, paham gak sih buku yang enak dipegang dan gak enak dipegang gitu. Yang ini tuh kertasnya bagus banget dan enak banget dipegang gitu. Jadinya bikin mood belajar itu meningkat. Juga mereka ngebaginya per bab. Yang bab pertama misalkan tentang toki, tentang waktu gitu. Jadi di waktu ini kita ada bumpo apa aja, ada grammar apa aja nih, ada sai nih, ada sai shite, ada atate, ada bla 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 segala macam. Dan mereka juga nyediain contoh soal di bawah dan juga contoh soal nanti di tengah-tengah gitu, ada misalkan dari bab 1 sampai bab 5 udah belajar semuanya. Jadi mereka ada nyediain contoh soal. Si kanjinya juga lengkap banget menurut aku. Lebih lengkap dibandingkan kanji si Sumatome N2 ini.
Tapi kekurangan buku ini menurut aku dia namanya tuh pakai bahasa Jepang ya, nggak ada terjemahan ke bahasa Inggrisnya gitu. Jadi kadang kita tuh nggak tahu ini arti kanjinya apa gitu. Misalkan di buku Bumpo nih ya, mereka itu ngejelasin per bab, dan per bab itu ngejelasinnya juga pakai bahasa Jepang. Jadi nggak ada translatean si Bumpo ini artinya apa di dalam bahasa Inggris. Jadi buat teman-teman yang emang mau praktek bahasa Jepang, baca bahasa Jepang dan memahami suatu kalimat dalam bahasa Jepang, buku ini cocok. Tapi buat teman-teman yang emang mau simple, mau langsung cepet paham artinya apa, aku mending saranin teman-teman pakai si Sumatome ini. Karena di sini lengkap ada terjemahannya. Tapi kalau ini butuh usaha untuk memahami dan juga untuk belajar dari sini. So ya, tapi bukunya overall dua-duanya aku beli dan aku suka. Aku ada 2 buku yang aku pelajarin lagi buat N2. Kayak N3 tadi aku punya N2 yang Speedmaster ini. Ini mereka punya 2500 Tango. Ini intermediate level. Sama kayak tadi sih, isinya kayak per bab orang-orang aja, tentang hubungan sosial aja. Jadinya enak dipelajarin, kurang lebih kayak tadi bukunya. Jadi aku nggak ngasih lihatnya dalam kayak gimana. Tapi ya gitu, warnanya warna merah. Kalau buat yang N3, warna hijau ini. Sangat enak dan lumayan kecil, jadi gampang dibawa kemana-mana. Dan yang terakhir, aku baru banget pakai buku ini karena dikasih sama kampus aku. Ini Gokaku Dekiru Nihongo no Ryoku Shiken N2. Mereka juga punya buku buat N1 N3-nya. Nah, di dalam buku ini tuh ada apa? Dalam buku ini khusus soal-soal latihan. Dimulai dari Moji, ada Goi, ada Bumpo, ada Dokai, ada Chokai juga. Jadi buku ini tuh menurut aku cocok banget buat yang kayak hamin 2 bulan sebelum teman-teman JLPT dan mau latihan soal, bingung latihan soal dari mana, walaupun di Google banyak, tapi teman-teman mau nih yang kayak di buku aja deh biar bisa dicoret-coret kan, kadang lebih enak gitu. Jadinya menurut aku buku ini sangat bagus dan di sini ada kunci jawabannya. Jadi kalau teman-teman mau tahu skor ataupun ngecek jawaban bisa banget, di belakangnya ada kunci jawabannya. Jadi ya gitu. Dan BTW kunci jawabannya itu mereka nggak nyantumin di belakangnya, tapi di lembaran, di kumpulan terpisah. Jadi kalau teman-teman yang kayak takut misalkan pas lagi ngerjain soal nih takut ke distract gara-gara ada kunci jawabannya, bisa lihat di belakang kan. Teman-teman bisa banget biar nggak ke distract ambil kumpulan soalnya ini. Kumpulan soalnya kayak gini. Kumpulan jawaban maksud aku. Nih. Jadi teman-teman simpan di mana itu dan baru ambil lagi kalau teman-teman mau ngecek jawaban. Tambahan lagi untuk belajar Chokai atau listening, aku saranin teman-teman belajar dari YouTube, belajar tentang soal-soal tahun lalu atau contoh soal random dari YouTube, atau juga teman-teman download aplikasi yang lagi di Indonesia nih ya, download aplikasi buat emang khusus ngomong bahasa Jepang sama orang Jepang asli. Kayak aku saranin aplikasi HelloTalk gitu. Jadi teman-teman bisa nyari orang Jepang dan ngomong pakai bahasa Jepang langsung. Atau teman-teman yang emang sekarang lagi di Jepang, bahkan lebih enak menurut aku karena emang lingkungannya berbahasa Jepang, jadi lebih gampang nyerapnya dan emang daily basisnya juga masukannya pakai bahasa Jepang kan, jadi lebih istilahnya familiar. Mungkin itu aja, sekian buku-buku apa yang aku gunakan untuk belajar bahasa Jepang dan sedikit tips mengenai buku-buku ini dan juga JLPT. Next video mungkin aku bisa bahas lebih lanjut tentang tips ngerjain JLPT atau segala macam. Teman-teman bisa komen di bawah yang berkaitan dengan bahasa Jepang. Teman-teman mau mengetahui hal apa. So ya, sekian dulu videonya. Makasih banyak yang udah nonton video review buku aku kali ini. Jangan lupa buat di like, comment, dan subscribe. Dan juga di share ke teman-teman lainnya yang butuh informasi lebih tentang Jepang. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya.